Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Kami yang beranggotakan oleh saya Dwi Indah Misyaton dengan NIM 2022-12012, kemudian rekan saya Alia Akila Putri dengan NIM 2022-12033, dan Angelika Dias Valentina dengan NIM 2022-12035. Kami ingin mempresentasikan mengenai yang pertama yaitu menghitung variansi dalam praktik, dan analisis varians, keterbatasan analisis varians. Yang pertama yaitu menghitung varians. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba, kemudian merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Kemudian fokus pada dampak laba dari varians dalam setiap faktor penyebabnya. Kemudian mencoba untuk menghitung dampak-dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan. Kemudian menambah kompleksitas secara bertahap, menggantikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi. Kemudian ada jenis-jenis varians. Yang pertama yaitu varians pendapatan, meliputi variasi harga penjualan, varians baruan dan volume, kemudian yang terakhir yaitu analisis pendapatan lainnya. Kemudian ada penetrasi pasar dan volume industri. Kemudian ada varians beban. Yang pertama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dengan harga standar dengan volume aktual. Perhitungan ini ditunjukkan dalam tampilan di samping. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian yaitu ada varians baruan dan volume. Varians baruan diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Sedangkan varian volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit yang dianggarkan. Varians baruan dan volume dapat dihitung dengan volume aktual dikurangi dengan volume yang dianggarkan, kemudian dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian ada varians baruan. Varians baruan dihitung dengan cara total volume penjualan aktual dikalikan dengan proporsi yang dianggarkan, dikurangi dengan volume penjualan aktual, kemudian dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan varians baruan ditunjukkan dalam tampilan 10.0 di bawah ini. Kemudian yaitu ada varians volume. Varians volume yaitu total volume penjualan aktual dikalikan dengan presentase yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan yang dianggarkan, kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian perhitungan varians volume ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian ada analisis pendapatan lainnya. Analisis pendapatan lainnya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikannya per produk. Klasifikasi semacam ini ditunjukkan dalam tampilan gambar di bawah di samping ini. Kemudian Alia bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penetrasi pasar dan volume industri. Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dari volume industri varians, bauran, dan volume. Kemudian rumus untuk varians pangsa pasar yaitu penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan, kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian yang kedua yaitu varians volume industri, yaitu volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan, kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya, penetrasi pasar dan volume industri dapat dilihat dalam tampilan berikut ini. Selanjutnya yaitu varians beban. Biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual
dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume penjualan maupun volume produksi. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Selanjutnya, variasi dalam praktik. Yang pertama yaitu periode waktu yang dari perbandingan. Perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih. Perbandingan ini dapat menunjukkan perubahan di dalam jumlah absolut maupun dalam presentasi atau relatif. Perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer. Namun, hal tersebut mungkin menyembunyikan timbulnya faktor penting yang tidak bersifat temporer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua ada fokus pada margin kotor. Fokus pada margin kotor adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan. Margin kotor yang dianggarkan ini merupakan penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Yang ketiga ada standar evaluasi. Membandingkan apa yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi atau standar. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada standar historis, adalah catatan dari kinerja sebelumnya. Yang ketiga ada standar eksternal, adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat, tanggung jawab lain, atau perusahaan. Yang selanjutnya ada keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu atau kedua alasan. Yang pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Langkah pertama yang penting dalam analisis varians adalah pengujian terhadap validitas dari standar tersebut. Yang kelima ada sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead, variabel, maupun tetap, dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Yang keenam, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada step dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Yang ketujuh ada biaya teknik dan biaya diskresioner.
Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda, secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Keterbatasan analisis varian. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, dan pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastis. Tetapi, tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, ujian adalah yang paling diperlukan dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh ujian secara rutin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat presentasi kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.